Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik kita, masih di tema selamatkan makhluk hidup, namun kita sudah beranjak ke subtema yang ketiga. Nah, ini adalah subtema terakhir di tema 1. Subtema yang ketiga ini adalah ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Sudah siap belajar? Ayo kita mulai ya. Kompetensi dasarnya yang pertama, KD 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. KD selanjutnya 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. KD 3.1 selanjutnya, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dan yang terakhir, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Indikator untuk pembelajaran hari ini, yang pertama, menulis kesimpulan, kemudian menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan, selanjutnya melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan, dan menyebutkan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks laporan pengamatan, siswa mampu menulis kesimpulan dengan terperinci. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografis dengan benar. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini, di sini Ibu akan membahas sedikit tentang tugas sebelumnya, yaitu ide pokok paragraf dari teks yang ada di halaman 36. Nah, untuk paragraf 1, ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf 2, dataran terendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Untuk paragraf 3, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dan paragraf 5, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, jadi anak-anak sebagian besar sudah berhasil dengan bagus membuat atau menemukan ide pokok paragraf dari teks yang halaman 36. Masih ada beberapa yang membuat ide pokoknya itu masih kalimat panjang-panjang. Nah, cukup yang penting saja kalimat yang intinya saja di ide pokok paragraf. Nah, ada juga yang hanya sampai paragraf keempat, padahal ada 5 paragraf. Jangan sampai terlupakan ya. Nah, yang ini adalah tugas kesimpulan dari teks halaman 57 sampai 58. Di sini ada ide pokoknya juga, tetapi yang dinilai adalah yang kesimpulannya saja. Kita lihat yang kesimpulannya saja ya. Untuk paragraf pertama, kesimpulannya, manusia dan hewan memerlukan makanan. Hampir semua anak jawabannya benar. Paragraf kedua, kesimpulannya, protein sangat penting bagi manusia dan hewan. Dan yang paragraf ketiga, kesimpulannya, vitamin sangat penting bagi manusia. Nah,
Untuk kesimpulan ini sedikit berbeda dengan ide pokok paragraf. Kesimpulan ini lebih intinya lagi dari paragraf itu. Apa sih yang mau dibahas di paragraf itu? Tuh, jadi anak-anak harus lebih semangat ya untuk menentukan ide pokok paragraf maupun kesimpulannya. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar. Yang sebelah kiri adalah gambar hutan yang masih sangat hijau, rimbun, dan yang di sebelah kanan adalah gambar perkotaan zaman sekarang, saat ini, penuh dengan bangunan yang tinggi. Nah, pertanyaan yang pertama, coba kalian jawab di rumah ya, tidak perlu ditulis. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Nah, anak-anak, pasti yang terjadi kalau hutannya dijadikan perkotaan, bumi ini pasti akan berkurang resapan airnya, yang pertama. Yang kedua, nasib hewan-hewan yang hidup di hutan, tentu saja mereka akan kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber makanan mereka. Kemudian, di mana hewan tersebut akan tinggal? Nah, itulah yang menyebabkan hewan-hewan sering pergi ke permukiman penduduk karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal lagi, atau mereka juga tidak punya makanan lagi. Yang terakhir, bagi kehidupan manusia, tentu saja kalau misalnya seluruh pohon di bumi habis, tentu kalian tahu ya, polusi pasti akan bertambah, resapan air berkurang, dan masih banyak lagi. Nah, setelah kita mengamati gambar tadi, sekarang anak-anak buka buku siswa halaman 112 sampai 113. Di sana ada teks, "Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia." Nah, kalian baca dulu teksnya. Setelah itu, kalian boleh mengerjakan tugasnya. Tugasnya adalah tulislah kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Nah, kesimpulannya dibuat secara keseluruhan, tidak per paragraf seperti tugas yang sebelumnya. Jadi kesimpulan dari bacaan itu nanti hanya ada satu. Setelah itu, kalau sudah, seperti biasa, tugas kalian difoto dan dikirim ke WA wali kelas paling lambat besok hari Rabu pukul 23.59 atau sampai malam ya, ditunggu Bapak Ibu. Hewan langka asli. Indonesia terkenal dengan kekayaan flora dan fauna, termasuk flora dan fauna yang langka. Sudah menjadi penyakit kronis di negara-negara berkembang, terjadi perburuan hewan-hewan langka. Masalahnya klasik, yaitu masalah ekonomi. Di pasar luar negeri, karena memang langka, harga jual hewan-hewan ini menyilaukan mata para pemburu. Untuk itulah, Indonesia membuat suatu undang-undang yang mengatur hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Berikut adalah 10 hewan langka asli Indonesia dan penjelasannya yang telah dirangkum dalam video channel Daftar Populer. 10. Babi rusa. Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, jamur dan dedaunan merupakan makanan yang biasa disantap sehari-hari. Mempunyai taring yang mencuat keluar sebagai tameng mata dari duri dan rotan ketika mencari makanan. Habitatnya meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan sekitarnya. 9. Burung elang Jawa mempunyai bentuk yang gagah
Sayang, populasinya hanya tinggal 250 ekor saja, tersebar hampir merata di sekitar hutan di Pulau Jawa, seperti di Gunung Slamet, Gunung Salak, Gunung Anjas Moro, Gunung Kawi, Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Gunung Halimun, Taman Nasional Gede Pangrango, dan Taman Nasional Muara Beburu. 8. Anoa. Sekilas lebih mirip kambing dengan ukuran yang besar. Yang membedakan dengan kambing selain ukuran tubuhnya yang besar adalah adanya tanduk runcing yang mencapai 30 cm panjangnya. Anoa adalah termasuk mamalia yang mempunyai kuku benar, mempunyai habitat asli di wilayah Sulawesi. 7. Harimau Sumatera. Memprihatinkan karena jumlah semua harimau Sumatera hanya tinggal sekitar 500 ekor. Penebangan hutan yang serampangan dan perburuan liar dituding sebagai penyebab langkahnya harimau ini hanya terdapat di hutan Sumatera. 6. Ikan belida. Dengan panjang tubuh mencapai 87,5 cm dan berat tubuh dapat mencapai 1 kg, cukup besar untuk ukuran ikan air tawar. Bentuk tubuhnya seperti pisau dan makanan kesukaannya adalah ikan-ikan kecil juga udang. Perairan air tawar di wilayah Jawa dan Kalimantan merupakan habitat aslinya. 5. Singa Puar. Dijuluki sebagai primata terkecil di dunia, mempunyai berat tubuh antara 80 hingga 140 gram dan panjang cuma 12 hingga 15 cm, cukup layak bila disebut primata terkecil. Walaupun mempunyai sepasang mata yang besar ukurannya melebihi volume otaknya, tapi mata ini hanya dapat digunakan pada malam hari saja. Mirip dengan burung hantu, Kepulauan Riau, Kepulauan Kalimantan, dan Sumatera bagian selatan juga Tenggara adalah habitat aslinya. 4. Musang Congkok. Dengan berat mencapai 5 kg dan mempunyai panjang sekitar 71 cm, hewan ini cukup gesit untuk memanjat pepohonan. Ditemukan di wilayah pegunungan Aceh dan Sumatera Barat. Mamalia kecil dan beberapa jenis serangga adalah makanan kesukaannya. 3. Badak bercula 2. Hampir mirip dengan badak bercula 1, hanya cula di bagian depan yang berjumlah 2. Hanya ditemukan di wilayah Sumatera. 2. Badak bercula 1. Badak bercula 1 adalah salah satu hewan langka khas Indonesia. Walau sekarang sudah tidak banyak, hanya sekitar 50 ekor saja yang dapat ditemukan di hutan ujung kulon. Merupakan hewan herbivora pemakan daun-daunan. 1. Orang utan. Ciri khas hewan langka ini ialah mempunyai rambut yang begitu panjang dibandingkan jenis kera lain. Buah-buahan adalah makanan utama dan juga kesukaannya. Di Indonesia, wilayah penyebarannya adalah dataran rendah juga hutan hujan tropis di Pulau Kalimantan. Seperti itulah 10 hewan langka asli Indonesia yang hampir punah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Simak baik-baik ya. Kalau perlu, silakan dicatat yang penting-pentingnya supaya kalian lebih mengingat. Yang pertama, Brunei Darussalam. Kepala negaranya saat ini Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Nah, kalau kalian suka lihat di Instagram, di YouTube, di televisi saat ini, cukup viral ya, anaknya Raja Brunei Darussalam. Nah, kemudian ibu kotanya Bandar Seri Begawan, bahasanya Melayu, bahasa Inggris, mata uangnya Brunei dolar, luas wilayahnya hampir 6.000 km persegi, cukup kecil. Jumlah penduduknya 422.675 jiwa, ini data Juli 2014.
Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Lagu nasionalnya itu, nah, Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Jadi dia ini berada di Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Jadi dijajah oleh Inggris hampir 1 abad. Saat ini, Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Selanjutnya adalah negara Kamboja. Kepala negaranya Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya Phnom Penh. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Khmer. Mata uangnya adalah riel. Luas wilayah hampir 200.000 km persegi, lebih luas ya, hampir 3 kali lipatnya Brunei Darussalam tadi. Jumlah penduduknya 15.458.332. Hari kemerdekaannya setiap 9 November dan lagu nasionalnya Nokoreach atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Selanjutnya negara kita sendiri nih, Indonesia. Kepala negaranya pasti kalian tahu, Presiden Joko Widodo. Ibu kotanya adalah Jakarta. Bahasa nasional bahasa Indonesia. Mata uangnya apa? Iya, rupiah. Luas wilayah Indonesia 1.904.569 km persegi. Luas sekali. Jumlah penduduknya 250.609.643 jiwa. Itu bulan Juli 2014. Nah, sekarang 2020 kira-kira semakin banyak atau semakin berkurang? Tentu saja semakin banyak. Hari kemerdekaannya 17 Agustus 1945 dan lagu nasionalnya Indonesia Raya. Nah, Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Dialek itu maksudnya bahasa. Nah, Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Laos. Kepala negaranya saat ini Presiden Bonhang Forakit. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kotanya Vientiane. Bahasa nasionalnya Lao. Mata uang Kip. Luas wilayahnya 237.955 km persegi. Jumlah penduduknya sekitar hampir 7 juta jiwa. Hari kemerdekaan setiap 19 Juli. Nah, lagu nasionalnya Pengsat Lao. Nah, nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada saat tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phangon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai Kerajaan Sejuta Gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah.
Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Sehingga pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Artinya sudah merdeka, tidak lagi dijajah oleh Prancis. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Selanjutnya, negara tetangga kita, Malaysia. Kepala negaranya Sultan Muhammad kelima. Kepala pemerintahannya Dato Sri Mod Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya ringgit. Luas wilayahnya kecil ya, 330.803 km persegi. Kecil dibandingkan Indonesia, tapi dibandingkan Brunei Darussalam besar. Jumlah penduduknya hampir 32 juta jiwa. Hari kemerdekaan setiap 31 Agustus dan lagu nasionalnya Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan, termasuk Indonesia. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Nah, ini ada di Malaysia. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun, kemudian Inggris berhasil mengusir kembali Semenanjung Malaysia di tahun 1945. Jadi sempat mau diambil alih Jepang, tapi Inggris masih berhasil merebut kembali. Selanjutnya adalah Myanmar. Kepala negaranya Presiden Tin Khiau. Ibu kotanya Nay Pyi Taw. Bahasa nasionalnya bahasa Myanmar. Mata uangnya adalah kyat. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Cukup luas juga ya. Jumlah penduduknya sekitar 55 juta sekian. Hari kemerdekaannya 4 Januari, lagu nasionalnya Kaba Ma Kiai. Nah, tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian mencari informasi tentang negara Myanmar, salah satu informasi terbaru, bendera negaranya. Nah, ini ada perubahan. Kalau dulu bendera negaranya bukan yang seperti ini, lalu ini ada perubahannya, 3 warna, warna kuning, hijau, dan merah, dan ada bintang di tengahnya. Selanjutnya negara Filipina. Filipina dipimpin oleh Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya Manila, bahasa yang digunakan itu bahasa Tagalog, bahasa Filipina ya, Tagalog, Inggris, dan ada juga bahasa Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Luas wilayahnya sekitar 343.000 sekian kilometer persegi.
Jumlah penduduknya banyak sekali, 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaan diperingati setiap 12 Juni dan lagu nasionalnya Lupang Hinirang. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun, kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Selanjutnya, Singapura dipimpin oleh Presiden Halimah Yacob. Sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota Singapura, bahasa yang digunakan ada bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya dolar Singapura. Luas wilayahnya imut-imut 716 km persegi, kecil sekali. Jumlah penduduknya 5 juta sekian jiwa. Hari kemerdekaan setiap tanggal 9 Agustus dan lagu nasionalnya Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Nah, ternyata yang paling luas tadi Indonesia, yang paling kecil wilayahnya adalah Singapura, tapi paling kecil, paling maju. Thailand, kepala negaranya Mahavajiralongkorn. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Bangkok, bahasanya bahasa Thai, mata uangnya baht, luas wilayahnya 513.120 km persegi, jumlah penduduknya 67 juta jiwa sekian. Hari kemerdekaannya gak ada karena tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasionalnya Pink Chat Thai. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Monarki itu istilah lain untuk kerajaan. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Vietnam dipimpin oleh Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Ibu kota Hanoi, bahasa nasionalnya Vietnam, mata uang dong, luas wilayah 331.210 km persegi. Jumlah penduduknya, 93 juta jiwa sekian.
hari kemerdekaannya 2 September 1945. Ternyata dijajah oleh Prancis. Lalu lagu nasionalnya Chin Quan Cha. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam, komunis. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Nah, komunis identik dengan militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Oke, terima kasih sudah mengikuti PJJ hari ini. Kalau misalnya ada yang masih belum begitu jelas, boleh kalian tanyakan kepada wali kelas, boleh juga dibaca lagi di e-booknya. Nah, semangat untuk PJJ besok ya. Tuhan memberkati.